Shalom, salam gereja kepenuhan Kristus. Puji Tuhan, akhirnya kita sudah sampai di penghujung seri perenungan firman Tuhan yang kita ambil dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir di kitab 1 Yohanes. Dan hari ini kita sudah sampai di seri yang terakhir yang kita akan sama-sama renungkan, mulai dari pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara, dari pasal 1 kita sudah belajar sampai di penghujung pasal ini dan di seri ini. Semua yang dicatatkan dari kitab 1 Yohanes itu untuk membuat kita tahu. Bahasa lainnya, kan kita hidup oleh iman. Engkau hidup karena percaya. Apa yang kau percayai, apa yang kau tahu, yang kau percaya itu, ini loh yang harusnya kamu tahu, ini loh yang harusnya kamu percaya. Bahwa kalau engkau sudah percaya kepada Anak Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus, dan telah mati dan bangkit menjadi Kristus, menjadi juru selamat, maka kamu memiliki hidup yang kekal. Wow, ini bukan soal perbuatanmu, ketaatanmu, ini bukan soal semua apa yang bisa kamu lakukan. Ini tentang kalau engkau percaya, engkau membuka hatimu, engkau memutuskan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, detik itu juga engkau telah memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah hidup yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Nah, hidup apa yang tidak ada awal dan tidak ada akhir? Kita ini pernah ada awalnya. Jadi kehidupan apa sebenarnya yang kita miliki ketika kita percaya Yesus? Kehidupan Allah sendiri. Karena hanya kehidupan Allah yang tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Wow, haleluya. Saudara, engkau sudah memiliki kehidupan Allah di dalammu. Itu sebabnya engkau bisa berkata, aku telah mati namun Kristus yang hidup. Setiap hari engkau menjalani kehidupan Kristus, sama seperti Dia di bumi. Demikianlah kita. Kita ada di dunia ini, kehidupan Kristus yang memancar setiap hari, kehidupan Kristus yang membuat kita ada di dunia ini. Bukan karena usia kita, bukan karena hari kita, bukan karena waktu, bukan karena kesehatan kita, tapi karena kehidupan Kristus yang membuat kita masih ada di dunia ini. Kalau waktunya udah selesai kita harus pindah, tapi kehidupan Kristus nggak akan pernah bisa berubah meninggalkan kita lagi. Hidup Kristus itu tidak bisa binasa lagi. Tubuhnya mungkin masih bisa mati, tapi kita, saudara, kita sudah punya hidup yang kekal itu. Kita hanya pindah ke Firdaus, pindah ke dalam kerajaan terang
aneh lah Pak, pokoknya duniawi aja. Ya itu pasti dia karena kurang mengenal Kristus di hatinya. Dia karena kurang mengalami Roma 12 ayat 2, berubah oleh pembaharuan budimu. Jadi tapi gimana itu kalau dia doanya hanya seperti kedagingan saja, atau hal-hal yang fana saja yang dia doakan? Memang itu kayak bukan menurut kehendak Tuhan. It's okay. Bapa pasti akan terus mengajar dia. Bapa juga pasti akan memilah, menolong dia untuk meluruskan doanya. Karena Amsal udah bilang, akuilah dia, maka dia akan meluruskan jalanmu. It's okay. Artinya apa? Memang kadang kita perlu pembelajaran. Kadang kita membuat keputusan yang salah. Tapi ketika engkau terus kuat identitasmu, menyadari bahwa engkau gereja kepenuhan Kristus, engkau sudah menyatu dengan Allah. Ayat sebelumnya berkata bahwa engkau sudah memiliki hidupnya, engkau sudah punya hidup yang kekal, engkau menyatu dengan Allah. Maka pasti hari demi hari engkau pasti sejalan, semakin sehati dengan Tuhan, semakin peka dengan apa yang Roh Kudus mau kerjakan dalam hidupmu. Maka apa yang kau doakan itu pasti adalah sesuatu yang Tuhan taruh di hatimu untuk itu terjadi, supaya engkau bisa menjadi surat yang terbuka, menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian ayat 15 berkata, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah saudara, jadi kenapa kita bisa yakin bahwa apa yang kita doakan dikabulkan? Apa saja yang kita minta pasti dikabulkan. Karena di sini dikatakan itu sama dengan, maka kita juga tahu. Juga itu maksudnya itu juga yang kita percaya. Apa itu? Bahwa kita sudah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Maksudnya gimana? Kok lagi didoakan kan tadi kok sudah terima, ini gimana nih? Nah kan berarti memang arti kita mendoakan sesuatu itu pasti dikabulkan, kita minta sesuatu itu pasti dikabulkan, karena yang menjawab doa sudah di hati kita. Karena sang penjawab doa itu, sang sumber segala sesuatu yang kita doakan, yang kita harapkan terjadi, yang kita bisa lihat, sudah tinggal di hati kita. Artinya apa? Ya kalau kamu punya Kristus, kamu memiliki Kristus, maka engkau sudah memiliki segalanya. Yang kau doakan itu sesuatu yang sebenarnya sudah ada di dalammu. Kenapa? Ya karena Kristus di dalammu, maka pasti Tuhan akan menggerakkan, menaruhkan di hatimu untuk memulai doakan. Dan waktu kita doakan, kita percaya kita sudah menerimanya, karena Kristus sudah di hati kita. Haleluya. Saudara, waktu saudara mengalami sakit, mulailah berpikir bahwa sang kesembuhan sudah di dalammu. Jadi tubuh mungkin masih sakit, tapi iman berkata kamu sudah sembuh. Kenapa? Ya sang sumber kesembuhan di hatimu, sang sumber mujizat di hatimu. Bukan tunggu kelihatan benar-benar itu sembuh baru kita bilang sudah. Enggak. Waktu engkau percaya Yesus, engkau sudah menerima segala-galanya. Karena sang Kristus adalah segala-galanya, sudah tinggal di hatimu. Makanya waktu kita sakit sebenarnya bukan minta kesembuhan, tapi langsung mengucap syukur, makasih Tuhan. Tangan ini terasa sakit, tapi aku percaya engkau sudah di hatiku, engkau sudah di dalamku. Maka sebenarnya tanganku ini juga sudah sembuh. Makasih Tuhan. Dada ini kayaknya terasa sesak, tapi aku tahu Tuhan, engkau di dalamku, engkau adalah hidupku. Maka aku percaya dadaku pun sudah disembuhkan. Nah, karena kita sudah sembuh saudara, kita percaya Kristus di hati kita, itu sebabnya kita bergaya hidup orang sehat. Dan kalau ada yang sakit atau apa, memang kita di hati digerakkan untuk ke rumah sakit, ke dokter, atau minum obat, no problem. Karena kita tahu bukan karena ke rumah sakit saya sembuh, bukan karena minum obat saya sembuh, tapi karena memang Kristus di hatiku, sang kesembuhan itu sudah ada. Dia menggerakkan seperti apa, kita taati saja. Jadi kita nggak pernah mengandalkan dokter, kita nggak pernah mengandalkan obat, kita mengandalkan sang kesembuhan kita yang sudah tinggal di hati kita. Itulah kehidupan Kristen, itulah kehidupan orang percaya. Kalau nggak ada uang, kalau nggak, kita pun santai. Kita ya udah, memang aku belumnya air putih saja lah aku minum.
Kalau kita nggak ada akses ke rumah sakit yang lebih baik, oke, puskesmas pun Tuhan bisa pakai untuk sembuhkan saya. Jadi begitu saudara, kita benar-benar hidup oleh iman. Banyak kesaksian saudara minum air putih sembuh. Anaknya lagi keracunan, dia cuma kasih air kelapa bisa sembuh. Atau ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan taruhkan di hati, memberi hikmat sehingga kita bisa mengalami kesembuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan nyata, karena kita tahu kita sudah menerimanya. Haleluya, God is good, Tuhan luar biasa. Kemudian ayat yang ke-16 berkata, kalau ada seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Nah saudara, di ayat yang ke-16 ini mulai semakin dijelaskan tentang praktek kehidupan sehari-hari, bahwa kalau anak Tuhan yang jatuh dalam dosa itu tidak lagi mendatangkan maut. Itu maksudnya dosa yang tidak mendatangkan maut. Kalau di luar anak Allah belum lahir baru, dosa sekecil apapun mendatangkan maut. Upah dosa adalah maut. Nah, kalau kita sudah lahir baru, maut itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Sehingga kalaupun kita masih jatuh dalam dosa, itu tidak lagi mendatangkan maut. Makanya di 1 Yohanes 2, sebelumnya kita sudah renungkan di video yang lain, bahwa memang kita selama masih ada di dunia ini, ada dosa yang berkuasa di dunia ini, membuat kita masih bisa kemungkinan jatuh dalam dosa. Tapi puji Tuhan, kita memiliki pengacara yang luar biasa. Kita memiliki pengantara antara Allah dan manusia yang luar biasa, yang dikatakan Alkitab adil. Adil maksudnya apa? Semua dosa kita dulu, sekarang, dan yang akan datang telah dibayar lunas oleh sang pengantara kita ini, Yesus Kristus. Dia sudah adil menyelesaikan segalanya. Salib itulah keadilan Allah digenapi, dipuaskan di sana. Jadi itulah pembela kita, sehingga kalaupun kita masih jatuh dalam dosa karena kebodohan kita, tertipu oleh iblis, itu tidak lagi mendatangkan maut bagi kita. Itu maksudnya ayat ini. Kemudian ayat 18 berkata, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Ini maksudnya apa saudara? Kita memang nggak bisa berdosa lagi. Itu yang lahir baru itu loh saudara. Roh kita itu nggak mungkin bisa berdosa. Kalau kita baca Roma 6 ayat 12, dosa itu masih bisa berkuasa atas kita hanya di tubuh, nggak bisa lagi ke roh kita. Dan tubuh itu hanya casing kita, itu hanya kemah sementara. Kemah saudara itu bukan rumah permanen kita, enggak. Kediaman kita yang sebenarnya sudah disediakan dalam tubuh kemuliaan. Tubuh kita ini kemah sementara, dan iblis cuma bisa main di situ. Dosa cuma bisa main di situ saja. Kita sudah tidak bisa berdosa lagi saudara. Dan kemudian dikatakan bahwa karena Dia yang lahir dari Allah melindunginya. Itu maksudnya apa? Kristus itu saudara melindungi kita. Dia anak Allah, Dia adalah Kristus juru selamat, itulah yang memproteksi kita, melindungi kita. Dan kabar baiknya, si jahat tidak dapat menjamah kita. Si jahat tidak bisa lagi merebut kita dari Kristus. Keselamatan kita terjamin di dalam Kristus. Wow, haleluya. Kemudian ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, semakin dijelasin bahwa memang selama kita masih ada di dunia ini, memang dikuasai si jahat. Dosa itu di dunia ini. Ini fallen earth, makanya dunia ini akan lenyap, katanya diganti dengan bumi baru, Yerusalem baru. Dan selama kita masih ada di dunia ini, kita masih bisa diserang, diganggu. Tapi saudara, kabar baiknya di ayat ini juga berkata, kita itu bukan berasal dari dunia. Hei, engkau berasal dari Allah. Dan Allah lebih hebat daripada si jahat yang ada di dunia ini, yang dari atas mengalahkan yang dunia ini. Dan kita disebut adalah orang-orang yang berasal dari atas. Itu sebabnya
Iman kitalah yang mengalahkan dunia ini. Haleluya. Kemudian ayat 20 berkata, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Dia sudah datang. Untuk apa? Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Kita diberi pewahyuan, kita diberitakan Injil kabar baik. Ada pengertian kepada kita supaya apa? Kita mengenal yang benar. Kita mengenal yang benar bahwa kita sudah memiliki kehidupan kekal, kita sudah memiliki kehidupan Allah, kita ciptaan baru, kita berasal dari Allah, kita adalah warga kerajaan surga, kita adalah warga kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Bukan cuma kenal, bukan cuma berjumpa dengan Dia, tapi hidup kita ada di dalam yang benar. Sempurna sekali saudara. Hidup kita aman di dalam Kristus. Dan engkau gak bisa keluar lagi saudara. Engkau masuk itu karena kerjaan Roh Kudus. Usahamu gak bisa memindahkan kamu masuk ke dalam Kristus. Hanya Roh Kudus yang memindahkan engkau ke dalam kerajaan terang, ke dalam yang benar. Dan kalau engkau sudah ada di dalam persekutuan dan benar itu saudara, persekutuan dengan Allah, ini gak bisa keluar masuk. Tapi selamanya kalau engkau sudah di dalam, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memeteraikan engkau, menjaga engkau selamanya aman di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Itu maksudnya saudara, kita aman di dalam Kristus. Kristus saja untuk menebus kita dengan nyawanya. Siapa yang merebut kita? Gak bisa. Kemudian dikatakan Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi saudara, kalau kita sudah percaya Yesus yang datang ke dalam dunia ini, Dia telah menyelesaikan karya yang sempurna. Itu tujuannya, mati, dikubur dan bangkit, supaya kita mengenal Dia, supaya kita ada di dalam Dia, kita menerima Allah yang benar itu, dan hidup yang kekal diberikan kepada kita. Haleluya. Ayat ini, surat ini diakhiri dengan kata, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Saudara, tipu daya ada di mana-mana, tetapi percayalah, engkau adalah anak-anak Allah. Saudara, ini nggak dinasihatkan kepada, hai orang berdosa waspadalah. Nggak bisa. Kalau namanya orang berdosa pasti akan tertipu oleh berhala, akan tertipu oleh tipu daya iblis, oleh dunia ini. Tapi kabar baiknya, di dalam surat 1 Yohanes ini dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita hanya perlu mengubah kepercayaan kita, mengubah semua kebohongan-kebohongan yang dulu kita percayai, menggantikannya dengan kebenaran bahwa kita adalah ciptaan baru, kita ada di dalam Allah, kita sudah mengenal Allah. Itu sebabnya kita mau hidup selayaknya, sewajarnya sebagai anak-anak Allah, sebagai gereja kepenuhan Kristus, sebagai orang-orang yang telah menang, mengalahkan dunia ini, mengalahkan yang jahat. Haleluya. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.